seperti apa sih gambaran seorang filosof itu? Mengapa filosofi itu penting dan perlu? Yang pertama, ceritanya astronot. Ini dari filosof perempuan. Jangan salah, banyak juga filosof yang perempuan, namanya Ayn Rand. Dia cerita astronot. Jadi ini Ayn Rand cerita begini. Bayangkan teman-teman, jika tiba-tiba besok pagi waktu bangun, teman-teman tiba-tiba terbangun di satu planet yang berbeda, yang sangat asing. Nggak ngerti entah kenapa teman-teman kok jadi astronot, tiba-tiba wong tidurnya di kasur, tiba-tiba bangunnya di planet yang lain. Kira-kira seandainya mengalami itu, yang dilakukan teman-teman apa? Ini Ayn Rand. Ini nanti dianalogikan dengan kita yang tiba-tiba lahir ke muka bumi. Itu nanti katanya Ayn Rand, biasanya pertama-tama kita bingung dulu. Ini di mana? Mengapa saya sampai sini? Terus mencari-cari kok bisa saya sampai sini. Terus lihat ada pesawat antariksa dekatnya teman-teman. Ini mau diapain ya pesawat ini? Mau jajal naik, apa ya saya bisa? Mau nekat naik, nanti jangan-jangan pesawat ini malah kemana lagi? Akhirnya teman-teman tidak jadi naik. Kemudian mau mikir kira-kira jalan keluarnya gimana, teman-teman ya takut nyoba ini, takut nyoba itu, takut. Akhirnya pasrah. Terus ketemu sosok tinggi besar kayak alien itu, terus wah, ini mesti penghuninya planet ini. Kalau begitu saya harus patuh apa yang dikatakan penghuninya ini biar saya selamat. Nah, ini analogi astronot dari Ayn Rand ini untuk menyindir kita. Kita ini hidup di muka bumi persis kayak astronot itu tadi. Awalnya kita tidak tahu kok kita dilahirkan di Indonesia, di tempat ini dengan bapak itu, ibu itu awalnya kan kita tidak tahu. Awalnya kita bertanya-tanya, mengapa saya di sini, mengapa saya begitu, mengapa, bertanya-tanya kayak astronot tadi. Tapi terus lama-lama malah pasrah karena takut kalau nanti jangan-jangan tambah tersesat, jangan-jangan tambah sengsara hidupku, jangan-jangan. Ya sudah, akhirnya karena takut menyerah, dijalani begitu saja hidup di planet itu. Kayak kita hari ini. Dulu waktu kita kecil kan banyak tanya macam-macam, hakikat macam-macam kita tanya. Sekarang sudah tidak tanya-tanya lagi. Jarang kita bertanya, mengapa sih Allah menghadirkan aku, mengizinkan aku ada, mengapa Allah itu menghidupkan aku kok dari tahun 80-an, 70-an atau 90-an, kok enggak dulu tahun 45 dan seterusnya. Kita enggak berani tanya-tanya lagi. Itu analogi pertama, sindiran bagi seorang filosof. Terus lanjutannya ceritanya kutu kelinci. Kalau ini dari Jostein Gaarder. Jostein Gaarder yang nulis Dunia Sofi. Jadi kalau di Jostein Gaarder ini, dia menganalogikan hidup itu seperti seekor kelinci yang ditarik oleh seorang pesulap dari topinya. Pesulap itu kan biasanya bawa topi. Terus dari topi itu ngambil barang-barang sulapan. Misalnya kelinci tadi. Nah, hidup ini seperti ini. Ini pesulap ini kan yang pintar, tiba-tiba tidak ada apa-apa, keluarlah kelinci. Nah, dianalogikan hidup ini kayak kelinci. Nah, filosof itu katanya Jostein Gaarder seperti kutunya kelinci tadi yang ditarik. Kelinci ini tadinya alam semesta. Nanti ada beberapa kutu, ya kutu yang lain sih ya tenang saja di balik bulu-bulunya kelinci. Tapi ada 1-2 kutu yang memanjat bulunya kelinci. Sehingga dia nanti tahu apa sih yang terjadi sebenarnya. Dia tahu, bisa melihat kelincinya, dia bisa melihat pesulapnya, dia bisa melihat topinya. Nah, ini para filosof. Jadi filosof itu seperti kutu kelinci tadi, yang dia tidak hanya puas ada di bawah bulu-bulunya kelinci, menikmati hangatnya bulunya kelinci, tapi dia keluar.
untuk paham siapa dirinya, apa hubungannya dengan kelinci, hubungannya dengan topi, hubungannya dengan pesulap. Jadi filosof itu kutu kelinci. Ini saya gandeng ceritanya, lanjutannya cerita astronot tadi. Banyak yang kayak astronot tadi menyerah, tapi jangan lupa ada kutu kelinci.